Mengejutkan, respon Fadel Bajideh ketika Nikita Mirzani menyebut najis jika bertemu dengan dirinya. Hal itu terungkap saat digelarnya sidang perdana atas Fadel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Sidang digelar terkait laporan Nikita Mirzani atas Fadel dengan tuduhan berlapis, diantaranya persetubuhan dengan anak di bawah umur. Lantas, seperti apa proses persidangan tersebut berlangsung? Seperti apa tanggapan Fadel atas pernyataan najis yang diucapkan Nikita Mirzani jika bertemu Fadel? Seperti apa pula respon Fahmi Bahmid atas upaya Fadel berdamai dengan Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Prahara antara Nikita Mirzani versus Fadel Bajideh rupanya masih membara. Meskipun keduanya saat ini sudah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, rupanya proses hukum atas Fadel masih terus bergulir. Fadel ditahan atas kasus dugaan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur yang dilaporkan Nikita, dengan korban Laura Meizani Mawardi, putri Nikita. Sementara Nikita Mirzani merupakan tahanan dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Dalam kondisi demikian, Nikita Mirzani rupanya masih enggan bertemu dengan Fadel. Bahkan ia menilai najis untuk bertemu dengan sosok pria yang telah ia laporkan ke polisi hingga saat ini ditahan dan disidangkan. Lantas, seperti apa pula respon Nikita Mirzani ketika dalam sidang perdana siang tadi, Fadel masih ingin menemui dirinya untuk meminta maaf. Seperti apa pula proses hingga suasana sidang perdana atas Fadel Bajideh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Udah sampai ketemu Fadel belum, Mbak? Aduh najis banget. Aduh najis banget. Soal Nikmir ngatain najis gimana, Del? Del? Ada yang pengen disampaikan ke Oli, padahal Atau Nikmir? Del, semangat Del. Semangat ya Del. Kasih kakak jalan, Boy. Bang izin Bang. Del kiri Del. Mas Fadel lihat sini Mas Fadel. Del kiri Del. Saya nggak tahu siapa. Jadi kalau memang mau komunikasi, saran saya jangan cari saya. Karena yang memutuskan bukan saya. Cari Nikita Mirzani. Ya kalau memang ingin berkomunikasi, mencari jalan keluar, cari saja Nikita Mirzani. Bagaimana caranya lah, pinter-pinter lawyernya, bagaimana bisa mengakses, bisa bertemu dengan Nikita Mirzani. Bang, mungkin ada pesan nggak sih dari Kak Niki sendiri untuk persidangan dari Fadel ini sendiri? Nggak ada dia minta dituntut setinggi-tingginya. Itu menghancurkan anak saya, menghancurkan masa depan anak saya satu-satunya. Makanya jangan ditanya, nanti dia emosi lagi. Yang pertama yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor, sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura. Soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Dia mungkin tidak siap atau bagaimana, kan itu anaknya, itu satu-satunya anak kandung dia yang dia sangat sayangi. Ini anak dibiayain sampai ke luar negeri tapi jadi berantakan kayak begini, ya sakit lah. Ini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta-fakta memang ada kasus tersebut, ada pencabulan dan juga aborsi, ya udah diproses secara hukum, ditetapkan tersangka, ditahan dan sampai saat ini.
Itu ancamannya seingat saya 15 tahun. Kalau saya salah mohon maaf, karena kan saya orangnya selalu ingin melihat pasal supaya saya tidak salah baca. Kalau ancamannya 15 tahun, tidak mungkin 15 tahun satu hari, itu mustahil. Jadi maksimal 15 tahun ya 15 tahun atau mungkin berapa. Yang saya harapkan ya 15 tahun sesuai dengan ancaman maksimal. Karena apa? Ini menghancurkan masa depan seorang anak. Menjalani sidang perdana atas tuduhan dari Nikita Mirzani, yaitu diantaranya diduga melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur atas Laura Mezani Mawardi atau Loli dan sejumlah pasal berlapis lainnya. Lantas, seperti apa tanggapan Fadel Bajideh tentang proses sidang perdananya siang tadi? Seperti apa pula tanggapan Fadel Bajideh ketika Nikita Mirzani menyebut dirinya najis terkait rencana Fadel untuk menemuinya secara langsung? Del, soal Nikmir ngatain najis gimana, Del? Del, Ada yang pengen disampaikan ke Loli, Fadel? atau Nikmir? Del, Sorry ya. maaf. Mama juga. Sorry. Soal Nikmir enggan bertemu sama kamu gimana, Del? Soal Nikmir enggan bertemu sama kamu gimana, Del? Kamu kan berharap bertemu sama Sorry. Terus udah. Itu nanti Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang pada saat mau disampaikan nggak sih? nanti pada saat persidangan. Pak, mohon maaf ya Pak. Ayo mundur pelan-pelan. Satu. Siapa sih sidang belum bisa pada kasih tahu, tapi handphone sudah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Ada keberatan isi dakwaan nggak? Ada? Belum bisa Fadel kasih tahu. Sebelumnya, kuasa hukum Fadel Bajideh yaitu Oya Malik mengungkapkan bahwa Fadel merasa senang proses hukum atas dirinya akan disidangkan. Karena hal ini adalah yang ia tunggu-tunggu. Serta menurutnya, Fadel selama ini selalu berharap sidangnya bisa cepat digelar agar ada kepastian hukum atas dirinya. Menurutnya, Fadel sudah hampir 4 bulan menjalani masa tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini kondisi Fadel dikabarkan sehat walafiat. Bahkan Fadel tampil lebih fresh pasca dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Karena kondisi tahanan lebih luas, jadi Fadel bisa lebih banyak melakukan aktivitas seperti olahraga dan bisa lebih rileks. Jadwal saya belum dapat, tapi informasinya bahwa berkas perkaranya sudah dilimpah ke pengadilan. Jadi saat ini lagi menunggu jadwal sidang. Tadi kita cek belum ada jadwal sidangnya. Mungkin minggu depan. Keluarga Fadel sejauh ini oke. Mereka juga pengen cepat-cepat sidang ya. Kita Fadelnya, keluarganya pengen cepat-cepat sidang supaya ada kepastian hukum, supaya jelas dan terang benderang ini gimana yang sebenar-benarnya. Ya nanti mungkin terungkap di persidangan. Fadel baik, sehat, lebih gemuk. Nanti mungkin lihat waktu sidang lebih berisi badannya ya. Yang dibicarakan dia cuman lebih senang di situ karena banyak teman olahraga. Jadi sekarang dia main badminton, terus lebih bergaul kan mungkin karena kapasitasnya lebih banyak ya. Jadi dia lebih tenang di situ katanya daripada waktu di Polres. Ya. Terkait adanya upaya hukum dari Fadel Bajideh, diungkapkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Oya Malik, bahwa kliennya ingin menemui Nikita Mirzani secara langsung di persidangan hari ini untuk menyampaikan sesuatu. Kabarnya, Fadel akan menyampaikan permintaan maaf kepada Nikita Mirzani. Oya Malik mengaku dirinya memang telah menyarankan kepada Fadel untuk meminta maaf pada Nikita. Hal itu dilakukan karena dirinya masih lebih muda dari Nikita Mirzani. Permintaan maaf tersebut bukan karena ia berharap sesuatu dari Nikita Mirzani, tetapi karena ia ingin memperbaiki dirinya, ingin menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.
ya upayanya semaksimal mungkin lah untuk memperjuangkan hak hukumnya supaya lebih ringan. Ya tentunya ada beberapa hal juga nanti yang akan dibuktikan di dalam persidangan ya. Juga kemarin udah saya kasih tahu tuh ya, waktu tahap 2 tuh ada yang mau Fadil sampaikan juga kepada pelapor dalam persidangan nanti. Ya berharap itu bisa meringankan juga, dan beberapa bukti-bukti itu Fadil sendiri yang mau nyampein, dia mau sampaikan secara langsung. Itu haknya pelapor ya, tapi kan kalau dari pihak kami namanya berupaya untuk menjadi lebih baik, mengakui kesalahan. Ya Fadil kan lebih muda daripada pelapor usianya, jadi diterima atau tidaknya yang penting sudah disampaikan aja, itu bagi bentuk itikat baik. Dia bilang ini pelajaran yang luar biasa buat dia, mudah-mudahan keluar nanti lebih baik lagi. Sidang perdana atas tersangka Fadel Bajideh yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Lantas, apa pula alasan kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid menyebutkan bahwa yang menentukan semuanya terkait apapun upaya Fadel, termasuk untuk berdamai, ada di tangan Nikita Mirzani? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Terkait proses sidang perdana atas Fadel Bajideh hari ini, kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid sebelumnya mengungkap bahwa persidangan digelar secara tertutup untuk umum. Dalam persidangan, Nikita Mirzani selaku pelapor dan ibu kandung Laura Meizani Mawardi wajib dihadirkan. Demikian juga Laura, selaku korban, wajib pula dihadirkan di dalam persidangan. Diungkapkan Fahmi bahwa dalam kasus ini, Fadel dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Ancaman hukuman tersebut dinilai sudah cukup membuat Fadel merasa jera. Pasalnya, menurut Fahmi, apa yang diduga sudah dilakukan Fadel terhadap Laura selama ini telah menyakiti hati Nikita. Bahkan Fahmi yang sudah menganggap Laura sebagai anaknya sendiri pun ikut merasa geram atas kelakuan Fadel. Fadil itu sidang tertutup untuk umum. Sidangnya saja ditutup untuk umum, apalagi pertanyaannya. Jangan ditanya. Dia wajib dihadirkan, dia kan korban. Korban, saksi kan wajib hadir. Wajib dihadirkan. Korban dan saksi wajib dihadirkan, seperti itu. Hadir, wajib. Dia kan pelapor. Pelapor sekaligus ibu kandung. Otomatis dia wajib dihadirkan di persidangan. Setelah itu korban. Jadi kan dia ibu korban sekaligus pelapor. Habis itu korbannya kan Laura. Habis itu saksi-saksi yang lain. Itu pasti prosesnya berjalan seperti itu. Saya belum tahu, kan belum dihadirkan. Ada mekanisme saya nggak perlu jelaskan di sini. Gampang lah itu teknis untuk nutup masalah itu gampang. Untuk proses persidangannya seperti apa itu gampang sekali. Ada aturan main. Ya itu kan ancamannya 15 tahun seingat saya ya. Dan ada beberapa pasal-pasal gabungan seingat saya. Nanti dilihat lah. Tapi kalau misalnya inisiatif dia, kan inisiatif sebetulnya kuncinya bagaimana dia mencari jalan bisa bertemu Nikita. Bukan mencari jalan bertemu dengan pengacaranya, yang nggak ada gunanya karena nggak mungkin saya akan temuin. Siapapun yang akan ketemu saya dengan membahas ini nggak mungkin saya akan tanggapi. Mustahil saya tanggapi karena Loli itu sudah saya anggap anak sendiri. Saya juga merasa ya marah atas peristiwa ini, marah karena saya dari kecil udah ketemu sama Loli. Menurut Fahmi, terkait dugaan adanya upaya damai dari pihak Fadel, keputusannya ada di tangan Nikita Mirzani, bukan di tangan pengacara. Karena itu, jika berniat untuk berdamai,
Mata Fadel seharusnya mencari jalan agar ia bisa bertemu dengan Nikita Mirzani. Karena yang menentukan apakah Nikita Mirzani akan memaafkan atau tidak, keputusannya ada di tangan Nikita. Karena keputusan apapun itu ada di tangan Nikita Mirzani, bukan di tangan pengacaranya ataupun siapapun juga. Jadi coba cari jalan bagaimana bisa bertemu. Apakah Nikita memaafkan atau tidak, namanya ikhtiar, ya silakan jalan. Nggak tahu saya. Pengacaranya juga saya nggak kenal. Kalau dulu pengacaranya saya kenal, sekarang saya nggak tahu siapa. Katanya bukan lagi rekan saya itu. Saya nggak tahu, karena dulu kan rekan saya. Ini juga rekan saya, tapi mungkin adik ya. Saya nggak tahu siapa. Jadi karena saya nggak kenal, jadi jangan tanya ketemu dengan siapa, nggak tahu saya pengacaranya. Terkait kabar adanya upaya damai dari Fadel, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengatakan bahwa semua ada di tangan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pula proses Fadel Bajideh dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika berkas perkaranya sudah P21? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara Nikita Mirzani versus Fadel Bajideh terus bergulir di ranah hukum. Sebelumnya, tepatnya di awal bulan Juni 2025 ini, Fadel telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena berkas perkaranya sudah lengkap atau sudah P21. Fadel terlihat keluar dari Polres Metro Jakarta Selatan dengan mengenakan baju berwarna hitam dengan tangan sudah diborgol. Ekspresi Fadel yang tetap senyum pun mengejutkan. Ia tersenyum karena berkas perkaranya sudah lengkap atau sudah P21. Atas proses pelimpahan berkas perkara bersama tersangka dan barang bukti tersebut, keluarga menyampaikan tanggapan. Menurut kakak Fadel, keluarga mengikuti saja prosesnya sembari berjuang serta tetap mendukung Fadel. Di sisi lain, ibunda Fadel rupanya sudah menerima dengan ikhlas dan legowo dengan proses hukum yang dijalani Fadel, sembari terus berjuang untuknya. Hari ini akan dipindahkan gimana nih Fadel? Dia sehat nggak? Sehat alhamdulillah. Ini rencananya mau dibawa kemana? Ke kejaksaan. Kejaksaan ya. Udah ya, kita udah P21. Udah nanti dilemparkan ke kejaksaan. Ya. Apakah nanti Fadel balik lagi ke sini atau gimana bang? Atau langsung Ya diserahkan? nanti di kejaksaan. Di kejaksaan nanti ya. Harus siap dong. Kondisinya sehat, dianya semangat. Justru ini yang dia mau supaya secepatnya bisa menuju ke persidangan. Awalnya demikian, mau berusaha dan upaya damai, tapi saya melihat juga pelapor, beliau juga sedang dalam kondisi yang sibuk ya. Beliau juga sedang menghadapi ujian yang sama, jadi ya kita mengikuti proses hukumnya aja. Sulit sih tidak sebetulnya ya, cuman saya menghargai juga situasi yang sedang dihadapi oleh pelapor juga, jadi saya lebih memilih kita berjuang di persidangan saja. Dan Fadel juga berharap bisa bertemu di persidangan dengan pelapor dan dia mau menyampaikan secara langsung apa yang mau dia sampaikan. Iya, tetap ikutin prosesnya, tetap berjuang sama Toya dan sama jalannya, jadi tetap positif terus biar kita terus temenin Fadel, support Fadel. Alhamdulillah ya, maksudnya terima dengan ikhlas, sabar juga ya, karena kan mama yang selalu sabar kita kan sama kita juga, jadi keluarga juga sama mama semua, makanya mama udah legowo lah, udah ikhlas di prosesnya apa kita ikutin, yang penting kita yakin kita berjuang itu. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.